kan, barang siapa yang menggunakan dokumen orang lain untuk meminjam uang, baik itu rentenir lah atau bank lah, nah dia bisa dijerat undang-undang atau ordonansi data pribadi atau privacy bab 486 nomor 64. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, pekerja migran Indonesia. Kali ini kita akan membahas masalah dokumen Anda atau paspor Anda dipakai oleh teman Anda untuk meminjam uang ke rentenir. Mungkin banyak banget kawan-kawan yang mengalami hal ini. Nah, kali ini kita akan bahas kasus ini karena ada salah satu dari subscriber channel ini menanyakan hal ini ke saya. Nah, ini adalah, jadi kita membahas kasus ini adalah buat pelajaran, gak hanya kawan-kawan, namun juga saya sendiri agar lebih berhati-hati terhadap temen, ya. Dan mungkin kalau ada yang nggak suka dengan video ini, ya mungkin ya wajar. Mungkin bisa jadi dia pernah melakukan hal seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu hak masing-masing lah. Tapi paling enggak kita saling mengingatkan betapa bahayanya jika dokumen itu dipakai orang lain untuk meminjam bank atau untuk hal lainnya lagi, karena dokumen itu adalah nyawa kita di Hongkong. Paspor, kontrak kerja, ID card itu adalah dokumen kita, dan juga HP yang kalian memakai m-banking itu juga harus berhati-hati kalau kalian memiliki. Makanya HP jangan dipinjamkan sana sini ke orang lain. Ingat rek, hati-hati yo. Kita bukan pelit, tapi karena HP itu adalah ibaratnya adalah privacy kita yang nggak boleh dipegang oleh orang lain. Jadi hati-hati ya rek. Oke, sebelum kita membahas kasus ini sampai habis, mari kita sejenak berdoa untuk bencana di tanah air yang saat ini sedang melanda di Indonesia, baik itu NTT dan juga Malang, gempa yang kemarin tanggal 10 April 2021. Dan sampai saat ini total yang meninggal dunia ada 7 orang. Semoga amal ibadah mereka diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan semoga ekonomi, kemudian keadaannya semoga cepat pulih dan membaik. Dan mungkin kawan-kawan yang rumahnya Malang ya mungkin udah langsung telepon kemarin menanyakan kabarnya orang rumah bagaimana. Yang pasti semoga kawan-kawan semuanya, orang-orang rumahnya baik-baik saja. Dan saat ini para orang rumah tentu membutuhkan dukungan kita untuk menguatkan ya. Dan ini kawan-kawan tentu akan memberikan semuanya. Oke rek, paspor dibuat pinjam ke rentenir ataupun paspor Anda sebagai saksi, ini adalah hal biasa yang enggak tabu lagi lah, enggak hal yang biasa lah, lumrah lah di kalangan kita lah. Bahkan kawan-kawan sendiri melihatnya, mendengarnya, membacanya di sebuah status grup pencarian hutang lah, ini si A ini dengan fotonya ini nggak bayar hutang segini-segini. Itu hal-hal yang biasa banget ya. Dan jadi kawan-kawan usahakan untuk memilih kawan-kawan yang benar-benar jangan sampai kita boleh meminjamkan uang tapi dalam jumlah yang jangan besar, karena bagaimanapun kedudukan antara saksi dan peminjam ini sama. Kalau si peminjamnya kabur, saksinya ini yang bayar, jadi kedudukannya sama seperti kasus yang akan kita bahas nanti, yaitu antara pemilik paspor dan yang meminjam uang ke rentenir ini kedudukannya sama. Jadi kalau si peminjam ini kabur, berarti pemilik paspornya ini harus menebus gitu loh. Jadi berhati-hatilah kawan ketika Anda itu memberikan dokumen Anda ke teman untuk pinjam ke rentenir, karena kalau ada apa-apa Anda yang akan dikejar. Kalaupun Anda tidak mau bayar dan nanti bilang sama si KJRI bahwa paspor Anda hilang, sekali lagi rek, KJRI tidak sebodoh itu untuk memberikan paspor baru. Bener. Karena udah banyak banget kejadian. KJRI tidak akan pernah, nggak mudah lah memberikan paspor baru kepada Anda ketika paspor Anda dipakai rentenir. Walaupun Anda alasannya ke sana nanti adalah paspor Anda hilang, tetap aja KJRI tidak semudah itu untuk meloloskan. Apalagi kalau sampai antara finish kontrak atau visa habis Anda kerja di Hongkong ini 6 bulanan, Anda pasti dikasih surat laksana perjalanan paspor itu. Jadi surat itu bukan surat, lembaran ya. Nah, lembaran itu nanti akan dibikinkan ketika Anda nanti pulang ke tanah air. Jadi tidak akan dibuatkan paspor baru. Jadi berhati-hatilah buat kawan-kawan ketika Anda melakukan pinjaman ke rentenir. Ya solusinya adalah Anda harus bayar loh. Karena Anda paspornya dibuat meminjam, mau nggak mau Anda bayar. Daripada Anda nggak membayar, secara otomatis Anda sendiri yang akan kesulitan. Sudah tidak dapat paspor baru,
kemudian paspor yang nggak dikembalikan, Anda hanya dapat surat lembaran perjalanan paspor untuk pulang ke tanah air. Nanti sampean kui baliknya ribet banget. Neng Indonesia akan ditanyainya apa paspor hilang lah, kemudian di bandara itulah. Belum tentu Anda tidak ditanyakan oleh macam-macam oleh pihak imigrasi kalau Anda dapat catatan hitam karena paspor Anda hilang. Kan enggak, karena banyak banget kejadian, jadi nggak mungkin kan orang bakal percaya hal itu semuanya. Jadi sekali lagi, jangan pernah meminjamkan dokumen Anda atau paspor Anda ke teman untuk bayar, untuk pinjam bank ke rentenir. Ingat itu. Barang siapa yang menggunakan dokumen orang lain untuk meminjam uang, baik itu rentenir lah atau bank lah, nah dia bisa dijerat undang-undang atau ordonansi data pribadi atau privacy bab 486 nomor 64, yaitu penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 juta dolar Hongkong. Apalagi yang menyebabkan si anak ini terkena gangguan psikologis lah, karena terlalu mikir uangnya lah, akhirnya Anda akan terkena pasal berlapis-lapis. Nggak hanya penjara, denda, deportasi itu pasti. Jadi berhati-hatilah buat kawan-kawan ketika menggunakan data orang lain, ya, karena ini berat hukumannya juga ya. Oke, jadi di sini saya juga tidak akan membahas alasannya apa Anda meminjam bank, karena orang meminjam bank, orang memakai rentenir itu memiliki banyak alasan lah, termasuk mungkin untuk kebutuhan di sini, kebutuhan di rumah, mungkin di rumah itu perlu, ibunya lagi sakit, untuk beli sawah, terus untuk memperbaiki rumah. Saya tidak akan membahas untuk apa sih kawan-kawan pinjam bank, karena itu adalah hak kawan-kawan. Namun sekali lagi jangan menjadi saksi, dan sekali lagi jangan pinjam ke rentenir, apalagi memakai paspor. Sekali lagi, paspor itu adalah dokumen kita dan nyawa kita. Itu sangat berbahaya banget kalau sampai dokumen atau paspor itu tidak sampai ke kita atau tidak kembali ke kita. Dan sekali lagi sudah saya bilang, jangan sekali-kali Anda itu melaporkan rentenir itu ke polisi, karena kalau sampai si rentenir itu ditangkap, ingat paspor Anda tidak akan dikembalikan dengan mudah oleh polisi Hongkong. Nanti dari polisi Hongkong itu akan ditahan paspornya. Kamu tahu nggak, ketika ditahan secara otomatis sampean kira nggak ada catatan hitam, ada pasti catatan hitam yang dimana bahwa anak ini rentenir itu adalah larangan kan. Jadi sebenarnya kalau kalian pinjam ke rentenir itu kan bunganya sangat tinggi, yaitu 125%. Jadi nggak boleh, di Hongkong itu dilarang. Jadi tidak hanya di Indonesia, namun di Hongkong pun juga dilarang karena bunganya terlalu tinggi. Seperti itu loh, Rek. Jadi ketika kalian meminjam, terus kalian melaporkan sama si pihak, melaporkan rentenirnya ke pihak polisi, ini paspor kalian nggak akan dikembalikan, secara otomatis akan ditahan polisi. Ketika polisi sudah menahan, nanti polisi ini akan berkoordinasi dengan KJRI. Nah, kawan-kawan nanti akan disuruh ke KJRI untuk mengambil paspornya. Namun sekali lagi, tidak semudah itu untuk mengambil paspor ke KJRI kalau sudah ditahan sama KJRI. KJRI satu akan menanyai Anda sedetail mungkin. KJRI akan melihat Anda ini kapan finishnya. Kalau Anda finishnya cepat, secara otomatis Anda tidak akan dikasih sama paspor Anda hanya akan dikasih selembaran surat Rek. Sampai Anda finish ya Anda balik. Nah seperti ini loh, Rek. Itu merugikan Anda. Jadi jangan sekali-kali Anda menggadaikan dokumen. Kalau Anda meminjam bank, ya itu udah biasa lah. Paling enggak jangan ke rentenir, apalagi menggunakan paspor untuk jaminan. Jangan sampai. Mendingan Anda ke bank resmi aja lah. Yo, bank resmi emang gak ribet sih, tapi mending seperti itulah. Jauh lebih baik lagi kalau nggak ada utang lah, karena utang itu bukan bikin pusing lah. Aku dulu juga pernah utang sekali, jadi saya di Hongkong 15 tahun tuh pernah utang sekali dan pusing, Rek. Pusingnya tuh membayarnya awal bulan, terus kepikiran terus setiap harinya, makan nggak enak, kerja nggak enak, pengennya bayar terus, pengennya cepat-cepat bayar. Jadi saya itu utang 2.700 dulu, setahun lebih lah, setahun 12 bulan di berapa ya, pokoknya setahun lebih lah bayarnya. Jadi saya dulu setiap satu bulan itu harus bayar 270 900 itu. Tapi saya ada sisa, Rek. Sisa itu saya kumpulkan, bahkan saya sampai membayar dalam satu bulan ini saya bayar 2 kali. Jadi hampir 5.000 saya bayar. Karena apa? Dandang pengen lunas. Pokoknya nggak enak banget, Rek, punya utang bank itu, Bang. Kepikiran terus. Jadi buat kawan-kawan semuanya, berhati-hati terhadap dokumen Anda. Kalau pinjam bank itu hak Anda.
Tapi kalau Anda pinjam ke rentenir, jaminannya adalah paspor. Berhati-hati karena paspor adalah nyawa Anda. Kalau terjadi apa-apa sama rentenirnya atau rentenir ditahan, secara otomatis paspornya juga tertahan. Kita belajar dari kasus 2018 Mr. Lee, yang dimana dia ketangkap karena dilaporkan oleh orang PL. Nah, dari ketangkap itulah semua paspor ditahan oleh polisi, kemudian ditahan oleh KJRI. Nah, disitulah ribet banget rek. Yo, ini sebanyak 869 paspor atau berapa itu. Nggak hanya Indonesia ya, Mbak, Filipina juga. Ya, seribet itulah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.